Aku ingat malam itu ramai sekali karena sampai ngadain bantengan, potong kepala sapi, sampai tumpengan warga. Semua itu ditanggung oleh Bu Rombe. Keesokan malamnya, Mbah Gimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah. Beberapa kali tampak menancapkan pasak. Pasaknya dari bambu kuning dan di ujungnya ada tali pocong. Bu Rombe hanya duduk di teras. Sementara warga berkerumun melihat seperti pertunjukan. Aku kadang rada nyengir kalau ingat itu. Maksudku, hal yang kayak begini memang seharusnya nggak perlu dibuat seheboh ini. Namun, omongan mulut ke mulut, dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon, seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Aku nggak dibolehin keluar, padahal banyak warga yang menonton langsung. Akhirnya, aku cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. Di sini, malapetaka terjadi. Aku nggak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Gimon, karena tiba-tiba 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik. Tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal yang serius. Kadang, malapetaka kecil adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semula ramai, tiba-tiba menjadi sepi dan hening. Aku yang di dalam rumah, bahkan bisa merasakan angin yang sudah berubah, jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Bu Rombe tiba-tiba menangis. Bu Rombe menangis di teras rumah. Mbah Gimon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Mbah Gimon mendekat, Bu Rombe tertawa cekikikan. Kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya, Mbah Gimon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Bu Rombe. Akibatnya, setiap malam, Bu Rombe akan melakukan hal yang sama. Tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun yang lebih buruk dari itu adalah di punggung Bu Rombe selalu ditemukan luka lebam biru. Padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Bu Rombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan. Namun itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal dunia. Aku gak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras. Namun cuma ibuku yang bilang bila beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Ibuku bicara bukan karena dasar. Karena sebelum Bu Rombe pindah, beliau menemui ibuku untuk pamit. Dan ketika dia pamit, dia mengatakan umurnya tidak akan panjang. Dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini. Karena ada keluarga lain yang kelak akan tinggal di rumah itu.